Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Murigen Pranata, student Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis SWOT untuk mempromosikan konstruksi di luar lokasi atau off-site construction di Cina eh, dalam konteks urbanisasi baru. Untuk pembahasan studi kasus, konstruksi in-site atau di lokasi telah menjadi praktik umum di sektor konstruksi global. Namun metode ini memiliki banyak tantangan yang telah lama dihadapi seperti efisiensi, keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan. Dikutip dari Arif dan Ekbu 2010. Nah, untuk di Tiongkok sendiri, konstruksi berkembang dengan cepat dan memerlukan sumber daya alam dengan jumlah besar. Pada saat yang sama, Tiongkok menghadapi tantangan dari metode konstruksi tradisional yang menghasilkan jejak karbon dan limbah konstruksi yang besar. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Pendekatan ini membantu memberikan rekomendasi yang rasional dalam pengambilan keputusan dengan memeriksa faktor internal, misalnya kemampuan sumber daya, kesadaran, dan pengetahuan, serta faktor eksternal, misalnya kebijakan pemerintah, lingkungan ekonomi dan sosial, dan tren pasar yang mempengaruhi subjek penelitian. Nah, untuk oportunitasnya sendiri yaitu dukungan kebijakan pemerintah, kebutuhan produktivitas dan keberlanjutan, dan pengurangan ketergantungan pada tenaga kerja. Dan threats atau ancamannya, kebijakan dan standar yang tidak lengkap, kurangnya penerimaan pasar, dan kondisi perkembangan offset construction atau OSC yang belum matang. Nah, rencana implementasi dan strategi. Satu, membangun sistem kebijakan yang komprehensif. Pemerintah harus merumuskan serangkaian regulasi yang dapat mengatasi rencana pembangunan OSC jangka panjang, termasuk insentif, pajak, subsidi, dan bantuan pinjaman. Yang kedua, merumuskan pedoman yang dapat diterapkan, yaitu standar teknis yang diterbitkan sejak 2014 perlu dikembangkan menjadi panduan yang lebih spesifik agar dapat diaplikasikan oleh praktisi. Ketiga, mengkonsolidasikan dan menggeneralisasi pelajaran industri, yaitu meskipun ada beberapa keberhasilan proyek dengan teknologi prefabrikasi, pelajaran dari proyek ini harus dirumuskan secara konsisten agar dapat diterapkan di seluruh industri. Yang keempat, memajukan pendidikan vokasi, yaitu pendidikan terkait OSC harus dimasukkan dalam program pendidikan vokasi dan kolaborasi antara universitas dan industri. Yang kelima, menciptakan pelopor teknologi, yaitu pemerintah disarankan untuk mendukung perusahaan perintis teknologi melalui proyek yang dipimpin pemerintah seperti perumahan sosial, infrastruktur, dan rumah sakit. Analisis SWOT di Tiongkok berdasarkan urbanisasi baru. Dalam segi peluang, yaitu kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja. Karena tingginya upah dan rendahnya ketertarikan generasi muda pada pekerjaan yang berat, industri konstruksi ini menghadapi kekurangan tenaga kerja. Untuk mengatasi hal ini, OSC menjadi alternatif yang layak untuk mengurangi tergantungan pada tenaga kerja. Yang kedua, ancaman, yaitu kondisi pasar OSC yang belum matang. Kondisi pasar OSC masih didominasi oleh proyek publik yang didorong oleh pemerintah, bukan pasar bebas. Selain itu, rantai pasokan OSC belum berkembang secara optimal yang menghambat pertumbuhannya. Yang ketiga, kekuatan, yaitu keberlanjutan lingkungan yang ditingkatkan. OSC memungkinkan pengurangan limbah konstruksi hingga 65%, jejak karbon hingga 34%, dan konsumsi air hingga 41%. Selain itu, penggunaan formwork baja alih-alih kayu dapat mengurangi penggunaan teran dan beton. Keempat, kelemahan, yaitu kurangnya praktik dan motivasi untuk penelitian dan pengembangan.
Sektor konstruksi di Tiongkok kurang termotivasi untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam OSG, meskipun ada beberapa kemajuan dalam struktur beton prefabrikasi, masih diperlukan standar nasional yang konsisten. Kesimpulan, studi ini mengidentifikasi faktor pendorong yang dapat ditransfer dan juga faktor yang belum hadir di Tiongkok. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa penerapan OSG memiliki potensi untuk mengurangi biaya, limbah, dan dampak lingkungan, serta meningkatkan kualitas, ketepatan jadwal, dan keselamatan. Hasil penelitian ini diharapkan dalam membantu sektor konstruksi Tiongkok untuk meningkatkan daya saingnya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.